الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين جماعة الجمعة rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita semuanya dapat melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah ungkapan rasa syukur ini kita buktikan. Kita ungkapkan dengan selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti takwa menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran: Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bahwasanya orang-orang yang beriman ada nilai ketakwaan di dalam hatinya, lahumul busyra akan diberikan kebahagiaan oleh Allah, baik bahagia di dunia, lebih bahagia ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari Jumat awal di tahun 2024. Dengan datangnya tahun baru, seharusnya kita harus mempunyai semangat yang baru juga, yaitu semangat menjadi orang-orang yang lebih baik daripada hari-hari kemarin. Karena baginda Rasul mengatakan khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah seseorang yang diberikan oleh Allah umur yang panjang dan dalam sisa-sisa umurnya tersebut penuh dengan kebaikan.
Hadirin masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, orang yang cerdas, orang yang baik adalah seseorang ketika masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, sisa-sisa umurnya itu dimanfaatkan, dipergunakan sebaik mungkin, baik dengan manusia, dengan tetangga, dengan teman, dengan keluarga, dan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara melaksanakan, memperbaiki ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kata Nabi, orang-orang yang terbaik, kata baginda Rasul. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, suatu hari Luqman Hakim menyuruh kepada pembantunya untuk menyembelih seekor kambing. Dan Luqman Al-Hakim berpesan kepada pembantunya, nanti ketika kambing sudah disembelih, ambillah daging yang terbaik dan daging yang terburuk. Maka setelah kambing disembelih, diambillah daging yang paling baik dan yang paling buruk, dan diberikan kepada Luqman Al-Hakim. Apakah daging itu? Daging itu adalah berupa hati dan lisan. Sekali lagi Luqman penasaran, menyuruh pembantunya lagi menyembelih seekor kambing. Dia berpesan, ambillah daging yang paling jelek dan yang paling bagus di dalam kambing tersebut. Maka ambillah daging itu dan diberikan kepada Luqman Al-Hakim. Ternyata sama, daging yang paling jelek dan yang paling buruk itu adalah hati dan lisan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, artinya manusia baik dan buruknya manusia itu tergantung hati dan lisannya. Maka dari itu baginda Rasul mengatakan, inna fil jasadi mudghah fa idza salahat jasadu kullu, fa idza fasadat jasadu kullu. Sesungguhnya di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita ada segumpal darah, segumpal daging, yang mana ketika daging itu jelek, maka seluruh jasad manusia itu menjadi jelek. Sebaliknya apabila jasad itu apabila daging itu bagus, maka seluruh tubuh kita akan menjadi bagus. Apakah segumpal daging tersebut? Wahya al-qalbu, yaitu hati. Artinya baik buruk manusia itu adalah tergantung hati dan lisannya. Bagaimana kita tahu manusia itu baik dan buruknya? Tentunya kita lihat hatinya. Kalau hati itu baik, tentunya perilakunya, akhlaknya pasti menjadi baik. Kalau lisannya itu baik, tentunya cara ngomongnya, sopan santunnya dan lain berbicaranya itu tentunya baik. Inilah cara mengetahui orang itu baik dan tidaknya. Kita lihat akhlak dan cara berbicara. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, untuk itu di tahun 2024 ini kita memasuki tahun politik. Hampir setiap hari kita melihat, menyaksikan saudara-saudara kita, baik secara langsung maupun di media sosial,
mulai banyak yang bermusuhan. Saudara-saudara kita sudah mulai banyak yang bertengkar. Elit-elit politik sudah mulai mencari kesalahan-kesalahan melawannya. Sudah mulai mengadu domba. Para tokoh-tokoh masyarakat sudah mulai mencaci maki. Banyak pejabat yang lalai akan jabatannya. Banyak tokoh-tokoh masyarakat, kiai yang sudah lupa dengan kiainya. Semuanya saling mencaci maki, saling mengolok-olok. Padahal semua ini sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsmu, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha." Wahai orang-orang yang beriman, menjauhlah Anda semuanya dari berburuk sangka atau suudzon. Jangan kalian semuanya mencaci maki, mencari kesalahan-kesalahan orang lain, menggunjing, mengadu domba dan lain sebagainya. Perbuatan ini adalah perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu di tahun politik ini, di mimbar yang mulia ini, saya berpesan kepada panjenengan semuanya. Beda pilihan gabungan boleh, tapi utamakan kerukunan. Jangan sampai mengolok-olok, jangan sampai mengorbankan jabatan dan hartanya karena mendukung salah satu pilihan. Banyak orang-orang mendukung salah satu pilihan, akhirnya menjadi korban jabatannya, pekerjaannya dicopot dan pekerjaannya. Jangan sampai mendukung mati-matian, mengorbankan keluarga, berseteru bermusuhan dengan keluarga. Saya ingatkan, calon presiden yang Anda dukung mati-matian, mengorbankan harta, jabatan dan lain sebagainya, kelak kalau yang Anda dukung itu menjadi presiden, saya pastikan tidak ingat Anda semuanya. Ketika Anda nanti dalam keadaan sulit, terlilit hutang, presiden yang Anda dukung dulu tidak akan melunasi hutang-hutang panjenengan semuanya. Ketika nanti panjenengan sakit parah, butuh pengobatan biaya yang mahal, saya yakin presiden yang Anda dukung mati-matian tidak akan pernah membantu kita, tidak akan pernah membiayai kita sakit. Ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia, saya yakin presiden yang kita dukung tidak akan pernah melayang ke rumah kita. Yang menyinggung kita sakit adalah saudara-saudara kita terdekat, teman-teman kita terdekat, tetangga-tetangga kita yang terdekat, bukan calon presiden yang kita dukung mati-matian. Artinya apa? Beda pilihan boleh, tapi utamakan kerukunan. Rukun dengan keluarga, rukun dengan tetangga, rukun dengan teman kerja, sambung silaturahim. Jangan sampai bercerai-berai. Karena baginda Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang mempunyai iman kepada Allah, merasa mempunyai iman kepada Rasulullah, maka hendaknya dia harus bisa menyambung silaturahim, silaturahim dengan keluarga,
silaturahim dengan tetangga, silaturahim dengan saudara-saudara kita yang terdekat dan lain sebagainya. Jangan hanya beda pilihan kita tercerai-berai. Sangat mahal harganya ketika kita bercerai-berai. Taruhannya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqama liman jahada fihi wa taqwa wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-muhtar wa sahbihi al-akhyar wa sallim tasliman katsiran amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi fima amara wa nahahu amma nahakum anhu wa hadara wa alamu anna Allah amarakum bi al-ibadati fi nafsi wa sanna fi malaikati qudsi wa lam yasal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahum al-hasanat wa ghafir 'anhum as-sayyi'at wa rizqhum min at-thayyibat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhi al-hajat wa ya kashif al-baliyat wa ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal baghy wal zalzala wal shada'id wal mihal ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldani muslimina bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullah